Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih untuk murid-muridku semuanya yang sudah mampir di Babeh Widi Channel ya, di channel YouTube-nya Pak Guru. Terima kasih sekali. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan kemudian di subscribe, biar nanti Pak Guru itu bisa lebih semangat dalam memberikan konten-konten seni budaya, entah konten-konten drama, konten-konten teater, konten-konten musik, ataupun konten pembelajaran seperti saat ini yang Pak Guru buat. Mohon maaf sekali karena untuk konten pertama ini Pak Guru sedang belajar menggunakan aplikasi yang sederhana, kemudian mengeditnya juga sebisanya Pak Guru. Yang penting pokoknya materinya bisa tersampaikan kepada kalian. Untuk materi pertama kali ini adalah tentang materi konsep budaya. Ini masih materi umum ya, materi KD 3.1 tentang konsep budaya. Nah, ngomong-ngomong masalah budaya, dalam kehidupan sehari-hari kalian mesti sering mendengar istilah budaya. Contohnya nih, seni budaya, budaya Nusantara, kemudian budaya hidup bersih, budaya barat, budaya antri. Itu kalian sering mendengarnya. Nah, kira-kira budaya-budaya yang sering istilahnya itu ada dalam kehidupan sehari-hari, apakah relevan dengan definisi dari budaya itu sendiri? Oke, kita langsung saja. Pengertian budaya secara umum. Jadi secara umumnya definisi daripada budaya adalah mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi mengatur manusia ini bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Jadi mengatur sikap atau mengatur suatu hubungan dari satu manusia ke manusia yang lain. Berarti contohnya kalau budaya antri itu masuk ke ranah ini, yaitu budaya antri. Berarti ya mengatur bagaimana orang untuk bisa antri. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian budaya hidup bersih, ya bertindak, mengatur bagaimana manusia untuk bertindak hidup bersih, itu relevan juga. Kemudian mungkin ada budaya barat. Kalau budaya barat berarti suatu perbuatan atau suatu sikap dari orang-orang luar negeri atau orang barat. Nah, ini contoh pengertian budaya secara umum. Kemudian budaya berasal dari kata culture yang merupakan istilah bahasa Inggris, jelas ya, bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari kata Latin. Nah, kalau culture itu bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Latin adalah, ini ngomongnya apa ya? Colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Itu pengertian budaya secara umum, secara garis besar. Pengertian budaya menurut para ahli, yang pertama adalah Bapak E.B. Taylor. Nah, ini menurut Bapak Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, ini berarti mencakup kepercayaan, berarti agama, itu juga termasuk budaya menurut E.B. Taylor. Kemudian kesenian, jelas ya, moral, hukum, adat istiadat. Ini menurut Bapak E.B. Taylor adalah pengertian dari budaya. Kemudian yang kedua, pengertian budaya menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan. Ini adalah profesornya kita.
ini riwayat hidupnya atau riwayat pendidikannya. Nah, menurut Bapak Selo Sumarjan atau Profesor Selo Sumarjan dan Sulaman Sumardi merumuskan bahwa kebudayaan adalah sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi karyanya, ciptanya masyarakat dan rasanya masyarakat itu adalah sebagai pengertian dari kebudayaan. Karya, rasa, dan cipta. Berarti kalau masyarakat bisa mempunyai karya entah apapun itu, cipta, dan bisa melalui rasa yang indah, yang bagus, yang bisa dinikmati oleh semua orang, itu termasuk karya, itu termasuk budaya. Mohon maaf, itu termasuk budaya, walaupun bentuknya entah apapun itu. Oke, itu Selo Sumarjan. Kemudian menurut Kuncaraningrat, yaitu dari asal arti tersebut yaitu budaya, yaitu kolere, kemudian culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Nah, kalau Kuncaraningrat itu lebih ke alam. Jadi ketika manusia bisa mengolah dan mengubah alam entah apapun, itu berarti dia orang yang sudah memiliki rasa budaya atau sudah memiliki rasa kebudayaan yang tinggi. Contohnya seorang petani bisa mengolah kebun. Ya, kebun itu berarti alam. Bisa mengolah kebunnya dengan ditanami entah singkong, entah ubi, entah pisang, entah apapun. Itu berarti orangnya itu sudah berbudaya. Itu mungkin menurut Pak Guru seperti itu ya. Pengertian budaya yang selanjutnya menurut para ahli adalah menurut Linton. Menurut Bapak Linton ini, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Ya, contohnya ada grebek suran, ada merti dusun atau merti desa, bersih-bersih desa, itu adalah budaya yang diwariskan. Atau mungkin budaya ketika kita berangkat sekolah terus kita salim, atau kita cium tangan kepada bapak dan ibu, itu termasuk budaya, kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Contoh itu. Terus budaya kerja bakti dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah pengertian budaya menurut Efat Al-Sarkawi. Wah, ini jelas orang cendekiawan dari Timur Tengah. Ini adalah fotonya, jelas sekali. Menurut Efat Al-Sarkawi mendefinisikan bahwa pengertian budaya dari pandangan agama Islam adalah khasanah sejarah sekelompok masyarakat yang mencerminkan di dalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah. Ini luar biasa dalam sekali dari segi agama Islam, yaitu cendekiawan Timur Tengah, Bapak Efat Al-Sarkawi, yaitu khasanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah. Jadi setiap atau suatu kehidupan manusia itu harus mempunyai makna dan tujuannya rohaniah. Yang jelas kita sebagai seorang muslim tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya jelaskan tentang pendapat definisi budaya menurut para ahli, saya mempunyai definisi budaya sendiri. Menurut saya, budaya adalah suatu karya, cipta, atau apapun itu bentuknya yang lahir di suatu masyarakat di mana kita harus saling menghargai hal tersebut. Seperti itu. Nah, itu menurut Pak Guru secara pribadi, menurut saya secara pribadi. Kemudian silakan kalian ciptakan definisi budaya menurut kalian sendiri. Budaya menurut kalian sendiri itu seperti apa? Silakan definisi
dipraktekkan secara bebas menurut pribadi kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya unsur-unsur budaya. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai komponen atau unsur kebudayaan atau budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Melville J. Herkovitz menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan. Kemudian menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekelilingnya. Kemudian organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Terus yang terakhir organisasi kekuatan politik. Itu menurut Bronislaw unsur-unsur pokok budaya. Kemudian yang ketiga menurut C. Kluge-Hong mengemukakan terdapat 7 unsur budaya atau kebudayaan yang sifatnya secara universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem religi. Jadi bahasa jelas mempengaruhi kebudayaan tiap negara. Pengetahuan jelas, budayanya orang Jepang sama orang Indonesia jelas berbeda karena pengetahuannya, karena teknologi dan peralatannya. Kesenian jelas tiap daerah, nggak usah ke luar negeri, di Indonesia saja atau di Jawa saja keseniannya itu berbeda-beda, kebudayaannya berbeda-beda. Kemudian mata pencaharian hidup, kemudian religi atau agama itu jelas mempengaruhi suatu budaya di masyarakat. Kemudian unsur-unsur budaya secara umum berdasarkan dari beberapa unsur budaya yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kebudayaan adalah sebagai berikut. Perilaku-perilaku tertentu, itu yang pertama. Yang kedua gaya berpakaian. Yang ketiga kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat adat istiadat. Yang kelima kepercayaan. Yang keenam tradisi. Silakan kalian bisa mencari sendiri, atau silakan kalian cari ya. Silakan kalian cari dari kesimpulan-kesimpulan ini itu seperti apakah perbedaan antar budaya yang satu dengan budaya yang lain, entah antar negara atau antar kalau di Indonesia berarti antar pulau, itu seperti apa yang membedakan unsur-unsur kebudayaan. Perilaku-perilaku tertentu, gaya berpakaian, ya saya ambil contoh gaya berpakaian saja. Budaya berpakaian atau gaya berpakaian orang luar negeri, kita ambil contoh Amerika Serikat dengan Indonesia itu jelas sangat berbeda. Belum lagi yang lain-lainnya. Tradisi orang Jawa dengan tradisi orang Kalimantan, orang Sumatera itu juga berbeda-beda. Ini salah satu gambarannya. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri budaya adalah sebagai berikut. Merupakan budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari. 2. Dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Dan yang terakhir adalah etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Ini ciri-ciri budaya adalah seperti itu. Kita ambil contohnya saja. Bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Contohnya seperti ini. Dulu itu lagi zamannya goes, sepedaan. Kemudian hilang. Tiba-tiba sekarang budaya goes, budaya sepeda muncul kembali. Ini salah satu ciri-ciri budaya, yaitu bersifat dinamis, bisa berubah.
atau kemudian yang kedua ini dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Ya, jelas. Contohnya contohnya budaya merti dusun atau budaya bersih desa. Itu bisa diwariskan. Sangat bisa diwariskan. Oke, baiklah, saya cukupkan saja materi pertama kita kali ini, yaitu tentang konsep budaya. Apabila ada salah-salah kata karena kurang lancarnya saya, karena biasanya kalau mengajar secara luring atau secara langsung itu pasti lebih enak, tapi karena ini terkonsep dan dengan berkaitan dengan adanya durasi waktu dan segala hal kual macam-macam yang lainnya, maka Pak Guru selesaikan sampai di sini saja. Sebelum Pak Guru selesaikan ini, ada suatu quotes dari Profesor Mukhtar Ali yang menyatakan begini: dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup akan lebih indah, dengan agama hidup akan lebih terarah. Pak Guru tambah lagi, dengan budaya hidup akan lebih wah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.